Mobil listrik adalah mobil yang digerakkan dengan motor listrik, di mana energinya berasal dari energi listrik yang disimpan dalam baterai. Kelebihan mobil listrik tidak menghasilkan polusi udara dan ramah lingkungan. Juga tidak mengkonsumsi bahan bakar fosil karena menggunakan bentuk energi yang berkelanjutan untuk menggerakkan mobil. Dari segi pengendalian, mengendarai mobil listrik sebenarnya tak jauh berbeda dengan mobil konvensional, terutama yang bertransmisi otomatis. Pada mobil listrik, terdapat 2 unit pedal yang masing-masing berfungsi sebagai akselerator dan rem. Ketika pedal akselerator diinjak, maka mobil akan melaju sebagaimana umumnya. Namun, ketika pedalnya diangkat, tidak ada efek meluncur sama sekali. Sebaliknya, mobil akan mengalami engine brake sampai benar-benar berhenti. Sistem semacam ini sebagai upaya untuk menghemat energi. Karena ketika mobil mengalami pengurangan kecepatan, motor listrik berubah fungsi menjadi alternator yang mengaliri energi listrik kembali ke baterai. Dengan begitu, aktivitas berkendara akan lebih hemat energi. Cara kerja mobil listrik berbeda dengan mobil berbahan bakar fosil. Saat pedal akselerasi ditekan, kontrol modul mengatur aliran daya listrik dari baterai ke inverter. Inverter mengubah arus listrik dari DC ke AC, kemudian disalurkan ke motor traksi sesuai dengan tekanan pada pedal akselerasi. Motor traksi mengubah daya listrik menjadi energi kinetik berupa rotasi atau putaran. Putaran rotor pada motor traksi kemudian menggerakkan transmisi untuk memutar roda sehingga mobil berjalan. Ketika pedal rem ditekan atau mobil melambat, motor menjadi generator yang menghasilkan listrik yang kemudian disimpan kembali di baterai. Salah satu keunggulan mobil listrik jika dibandingkan dengan mobil konvensional ialah jumlah komponen bergeraknya jauh lebih sedikit. Hal ini memberikan keuntungan terkait perawatan rutinnya. Karena tidak ada komponen bergerak seperti piston, maka mobil listrik juga tak membutuhkan oli atau pelumas. Terlepas dari hal tersebut, mobil listrik memiliki sejumlah komponen yang fungsinya perlu untuk diketahui. Baterai traksi. Fungsi baterai pada mobil listrik adalah sebagai sistem penyimpanan energi listrik dalam bentuk listrik arus searah atau DC sebagai sumber energi utama penggerak mobil. Jika mendapat sinyal dari controller, baterai akan mengalirkan energi listrik DC ke inverter untuk menggerakkan motor. Jenis baterai yang digunakan adalah baterai isi ulang yang disusun sedemikian rupa sehingga membentuk apa yang disebut dengan traction battery pack. Seiring waktu, baterai untuk mobil listrik mengalami perkembangan hingga ada banyak jenisnya. Yang paling banyak digunakan adalah jenis baterai lithium-ion. Baterai ini menjadi jenis baterai yang banyak digunakan pada mobil listrik modern karena dinilai memiliki daya tahan yang tinggi. Motor traksi. Komponen ini berfungsi untuk menggerakkan mobil dengan menggunakan energi yang disalurkan dari baterai. Motor traksi merupakan sebuah dinamo listrik yang mempunyai peran penting dalam rangkaian mobil listrik. Fungsi dari motor traksi adalah sebagai pemberi daya putar transmisi dan juga roda. Motor traksilah yang membuat mobil listrik berjalan. Motor traksi dan controller saling berhubungan karena ketika controller memberi daya dari baterai traksi, motor traksi akan bekerja memutar transmisi dan roda. Inverter daya. Komponen terpenting lain dalam mobil listrik adalah inverter daya atau power inverter. Komponen ini berfungsi untuk mengubah aliran listrik searah atau DC menjadi arus bolak-balik atau AC. Arus listrik AC inilah yang digunakan untuk motor traksi. Ditambah lagi, inverter daya juga memiliki fungsi mengisi baterai mobil. Ketika mobil mengalami deselerasi atau melambat, inverter daya akan mengubah arus listrik AC yang dihasilkan menjadi arus DC yang kemudian ditampung kembali ke dalam baterai. Controller. Fungsi utama dari controller adalah sebagai pengatur energi listrik dari baterai dan inverter yang akan disalurkan ke motor listrik. Sedangkan controllernya sendiri mendapatkan input utama dari pedal mobil yang diatur oleh pengemudi. Pengaturan pedal ini akan menentukan variasi voltase yang akan masuk ke motor, sekaligus menentukan kecepatan mobil. Dengan kata lain, unit ini mengatur aliran energi listrik yang dialirkan oleh baterai traksi, mengendalikan kecepatan motor traksi listrik dan torsi yang dihasilkannya.
Komponen inilah yang akan menentukan cara kerja mobil listrik. Charger. Komponen mobil listrik ini berfungsi untuk alat pengisi ulang daya pada baterai traksi. Charger bekerja dengan mengubah aliran listrik bolak-balik atau AC menjadi aliran listrik searah atau DC dan selanjutnya disimpan dalam baterai traksi. Selain itu, saat ini beberapa dealer menyediakan charging station, sehingga untuk pengisian daya pada mobil listrik bisa lebih mudah dijangkau. Secara umum, ada dua jenis charger pada mobil listrik. Pertama, onboard charger yang terpasang di dalam interior mobil. Kedua, off-board charger yang berada di luar eksterior mobil atau tidak terpasang bersama mobil. Mobil dengan onboard charger dapat langsung menerima arus listrik bolak-balik atau AC dari listrik perumahan. Sedangkan mobil dengan off-board charger tidak bisa menerima langsung arus listrik AC. Mobil jenis ini harus menggunakan arus listrik searah atau DC yang diisi melalui charging port sebagai titik pengisiannya. Transmisi mobil. Transmisi merupakan komponen mobil listrik yang berfungsi sebagai pengatur tenaga mekanis motor traksi agar dapat digunakan untuk menggerakkan roda mobil. Transmisi mentransfer tenaga mekanis dari motor traksi listrik untuk menggerakkan roda. Auxiliary battery. Mobil listrik ternyata memiliki lebih dari satu baterai sebagai tambahan daya listrik dalam bentuk auxiliary battery. Komponen mobil listrik ini digunakan sebagai tempat penyimpanan dan penyedia arus listrik untuk menghidupkan aksesoris mobil yang bukan termasuk komponen utama. Contohnya seperti air conditioner di mobil, wiper, alarm, lampu mobil, dan lain sebagainya. Selain itu, auxiliary battery juga bisa digunakan sebagai baterai cadangan jika sewaktu-waktu baterai traksi mengalami masalah. Charging port. Charging port berfungsi sebagai slot untuk mengisi daya pada baterai mobil listrik. Port ini berfungsi sebagai lubang akses pengisian bensin pada mobil konvensional. Port ini untuk akses ke port pengisian daya. Keduanya merupakan titik masuk sumber energi ke dalam kendaraan. Charging port terhubung dengan sumber daya eksternal dalam proses pengisian daya untuk baterai listrik. Mobil listrik menggunakan arus listrik, bukan bahan bakar. Sebagai kendaraan bergerak, perlu mengisi dayanya setiap beberapa kilometer. Dengan demikian, charging port adalah komponen kendaraan listrik penting yang menghubungkan mobil listrik ke sumber daya eksternal. Port pengisian mengisi baterai kendaraan dan mungkin terletak di bagian depan atau belakang mobil listrik, tergantung pada jenis mobil listrik. DC converter. Arus listrik DC yang didapatkan dari baterai traksi bersifat tegangan tinggi, sehingga diperlukan DC converter untuk mengubahnya menjadi arus listrik bertegangan rendah. Tujuannya agar listrik tersebut bisa dimanfaatkan oleh komponen mobil listrik lainnya yang membutuhkan listrik bertegangan rendah. DC converter juga berfungsi sebagai alat untuk mengisi daya listrik pada baterai. Itulah komponen mobil listrik yang berguna agar mobil dapat beroperasi dengan optimal. Berkat komponen-komponen ini, mobil listrik memiliki performa yang hebat, tak kalah dengan mobil-mobil konvensional lainnya.